Selamat siang anak-anak, apakah suara saya terdengar? Siang Pak, terdengar Pak. Dengar Pak. Oke, thank you. Ya, hari ini kita materinya materi terakhir ya, dan kebetulan kita kedatangan tamu ya, yang biasanya kita diskusinya di forum. Nah, sekarang orangnya hadir nih. Nah, gitu ya. Orangnya hadir nih ya. Selamat siang Pak Richard Irwan. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah hadir. Siang Pak Martin, terima kasih Pak udah diundang nih kesempatan kali ini. Ya, saya yang terima kasih nih. Kita yang terima kasih nih Pak sudah menyempatkan diri untuk hadir. Padahal saat ini sedang kondisi sebagai suami jaga-jaga nih Pak ya. Suami jaga ya. Nanti Bapak posisi di mana ini Pak? Di kantor, habis dari sini langsung cabut. Oke. Ya, mudah-mudahan lancar Pak ya. Amin. Pak ya. Thank you so much. Ya, baik ya. Jadi anak-anak, hari ini Mas Richard akan sharing ya terkait perihal pengalamannya dia di perusahaan Indomobil Finance ya, khususnya ya related to digital ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan insight dari Mas Richard. Kemudian kalian boleh sekali untuk bertanya-tanya kepada Mas Richard, karena Mas Richard ini kan sudah pengalaman ya, sudah banyak makan asam garam, istilahnya gitu ya Mas Richard ya. Nah, jadi nanti kurang lebih nanti Mas Richard akan memberikan paparannya. Nah, setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Nah, kita akan bertanya lah, apapun nanti kita tanyakan ke Mas Richard ini. Ya, untuk ininya, untuk pengenalannya nanti akan saya serahkan ke Mas Richard. Oke, jadi untuk mic-nya saya serahkan ke Mas Richard. Silakan Mas Richard. Oke, ya. Kembali lagi, thank you Pak Martin, introduction-nya, bukanya. Ya, selamat siang semua ya teman-teman semua. Ya, selamat siang Mas Richard. Kembali lagi, ya ini inilah kebanggaan lah buat saya udah bisa ngisi. Biasanya dulu saya bindusian juga, dulu saya biasanya ngelihat pembicara di depan tuh sering banget, terus kayak wih hebat gitu ya. Sekarang saya ada kesempatan kali ini kayaknya happy juga lah. Kemarin saya sempetin waktu nih buat sharing sama teman-teman sekalian gitu. Oke, saya langsung share ya, izin share ya Pak Martin, teman-teman ya. Ya, silakan Mas. Oh, masih di disable Pak Martin. Boleh tolong di enable. Ya, bisa dicoba lagi Mas Richard. Oke. Sip. Oke. Ini ya semoga kelihatan, ini saya sengaja buat, mudah-mudahan ini ya presentasinya saya coba buat nggak formal banget supaya teman-teman bisa lihatnya juga lebih santai lah ya, lebih santai, lebih fun. Ya mudah-mudahan saya juga bawanya bisa lebih santai juga, nggak bosan gitu ya, walaupun ya kaku juga sih saya. Oke, ini agak berat ya rasanya ya. Ini udah kelihatan belum ya? Oke. Sip. Oke. Oke, ya. Kembali lagi. Kali ini ya, siang semuanya, saya Richard Irwan, nanti ada presentasi juga tentang saya, gitu ya, perkenalan sekilas. Kali ini mungkin kurang lebih 15-20 menit ya, saya presentasi. Judulnya sih how the implementation of digital marketing di Indomobil Finance Indonesia. Tapi ya poinnya mungkin saya lebih garis besarnya aja ya, digital marketing yang dilakukan INVI itu apa, tools-toolsnya itu apa. Mudah-mudahan dari situ ini ya cukup jelas ya kira-kira yang dilakukan perusahaan tuh digital marketing tuh seperti apa sih gitu. Dan Indomobil Finance tuh apa, terus sehari-hari tuh apa aja yang digunakan toolsnya, kegunaannya, kurang lebih seperti itu, dan achievementnya di akhir gitu ya. Oke, langsung aja. Sip, bentar ya. Oke, wah kecepatan ya. Mestinya agendanya dulu. Bentar ya, Pak Martin, teman-teman sekalian.
agak berat ya. Prezi, ini saya pakai Prezi. Ini yang saya gunain di waktu zaman kuliah nih. Ada animasinya. Saya nggak tahu deh sekarang masih pada gunain nggak ya? Saya pakainya kayaknya tahun 2013 kayaknya. Sekarang mungkin udah Canva kali, salah satu tools digital marketing juga gitu ya. Iya. Canva sekarang Masih, udah oke. kayaknya Oh masih, masih. masih. Kayaknya masih ya. Masih. Canva tuh sekarang hebat banget gitu ya, udah bisa buat apa aja gitu loh. Nggak cuma image tapi juga presentasi juga. Canva tuh jadi salah satu tools juga sih di digital marketing sih gitu. Eh, Salah satu tim saya juga pakai dan kayaknya juga kalian salah satu yang rekomend juga sih menurut saya. Oke, oke, agenda kali ini tadi ya UIR, jadi nggak cuma saya tapi juga perusahaannya gitu ya. Apa sih Noble Finance? Pasti kalian bingung ya ini perusahaan apa gitu ya. Tapi nanti saya coba kasih tahu. Kedua digital marketing DMV, ketiga tools yang digunakan dan juga awards-nya, achievement-nya. Ya. Oke, who we are, gitu ya, about myself. Saya ya biasa isi forum seperti yang udah diinfoin sama Pak Martin. Saya Indonesian juga, gitu ya. Saya bangga sebagai Indonesian, senang bisa share, makanya di sini bisa contribute ya. Saya S2-nya di BINUS ya, di JWC, manajemen ya 2013 sampai 2015. S1-nya juga di BINUS Internasional, sama ya di JWC juga jadi ya. Itu di majornya di marketing, kalau minornya di information system. Ya, kalau di sana satu gelar tapi dua double degree, ada juga yang double degree keluar sih gitu ya. Sekolahnya di Regina Pacis di Slipi gitu ya. SD SMP di Tarakan Hill 3. Jadi saya ya, di Jakarta Selatan sih sekitar situlah ya. Karena deket rumah dulu juga. Jadi enak banget ke kampus gitu. Sekarang di BSD. Terus pengalaman kerja saya sekarang di Noble Finance sebenarnya sebagai departemen head digital marketing, telemarketing sama launch gitu ya. Jadi nggak hanya digital marketing gitu, tapi memang mainly digital marketing. Kemudian sebelumnya saya juga di Astra International di pusat ya di Sunter itu sebagai digital marketing lead di 2017. Di pusatnya kita godok untuk startupnya itu Seva namanya sekarang yang dari yang nol, dari yang idea sampai akhirnya ada kantor sendiri sekarang gitu ya. Itu wah itu pengalaman yang cukup banyak lah di sana gitu ya. Sekarang inisiatif digital larinya ke Astra Digital itu yang dulu sempat kita rintis bareng-bareng sih gitu. Kemudian sebelumnya lagi itu saya di IPG Media Brands itu digital agency. Gitu. Jadi kalau di digital marketing itu mungkin ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari sana dan banyak pengalamannya memang biasanya dari agensi. Karena kita ngurusin banyak klien gitu ya. Kayak namanya agensi gitu ya, vendor. Jadi nah dari sana itu banyak pengalamannya dari Unilever, Microsoft, BMW dan lain-lain. Yang budgetnya juga udah nggak sedikit gitu ya menurut saya kurang lebih udah sebulan udah satu campaign aja udah 200 juta tuh minimum gitu sampai 1 M gitu. Dan akhirnya itu juga yang membawa saya ke yang di kanan which is yang ke Google, headquarter Google di Amerika Serikat. Di sini poinnya saya mau bilang kalau kalian digital marketing ini opportunity-nya besar banget gitu ya. Growing so fast gitu ya. Jadi kalau kalian memang ada passion di sana atau suka atau pengen dalemin, belajarlah dari sekarang dengan baik gitulah karena someday pasti kalian bisa ya dapetin ya kayak saya sekarang saya kerja di digital marketing ya sehari-hari bisa hidupin keluarga juga dari sana ya skillnya dan bahkan sampai ke kantor yang dulu menurut saya mungkin kayak wah kapan saya bisa ke sana tapi akhirnya tercapai juga bisa ke kantornya Google di Amerika Serikat gitu. Gitu sih. Oke, gimana kalau perusahaannya gitu ya? Apa nih Domil Finance? Oke, kalau ngomongin Domil Finance itu mungkin bingung kali ya teman-teman. Tapi itu kayaknya wajar karena memang target market kita ya paling minim sih memang rata-rata yang udah lulus kuliah ya, udah kerja gitu loh. Karena ini kan cicilan gitu ya. Eh, Bukan yang nggak bisa, tapi rata-rata sudah mereka udah lulus, mereka ada penghasilan gitu dan salah satu syarat kan juga ada yang kadang butuh slip gaji. Jadi wajar kalau misalnya teman-teman ada yang ini apa ya finance gitu. Nah,
Oke, mungkin kalau Indomobil Finance kalian bingung gitu ya. Tapi kalau misalnya Indomie gitu, atau misalnya Indomaret, nah pasti kalian pasti tahu kalau ngomongin Indomie gitu ya, Indomaret pasti kalian tahu. Nah itu grup lah, gitu salah satu itu grup ya, itu salah satu perusahaan yang parentsnya sama saling grup. Gitu. Jadi yang Indo-Indo yang tadi saya sebutin itu ya kurang lebih ya ini ya masih brother sister company lah sebutannya yang Indo-Indo. Cuman kalau yang Indofood mungkin di makanan, kalau yang Indomaret di retail ya, di dagang gitu ya, supermarket. Nah, kalau Indomobil ini yang di otomotifnya gitu. Nah, Indomobil Group ini juga punya anak perusahaan lagi banyak gitu ya. Dari yang otomotifnya, kemudian ada yang pembiayaannya, ada yang rentalnya dan lain-lain. Kalau yang Indomobil Group mobilnya, mungkin kalian taunya Nissan masih ya itu Nissan gitulah, Kia sekarang ya makin ramai, kemudian eh, Suzuki, Audi. Nah, itu part of Indomobil Group yang otomotifnya. Nah, kalau yang di finance-nya, nah ini dia salah satunya adalah Indomobil Finance. Leasingnya lah, pembiayaannya. Gitu. Jadi memang tipikal company yang besar itu memang dia punya banyak banget perusahaan, banyak banget anak perusahaan, itu big company, conglomerate company ya, kadang sebutannya di luar inilah tipikalnya. Dan Indomobil Finance itu adalah part dari IMJ, Indomobil Multi Jasa, ya itu rata-rata tentang pembiayaan, salah satunya Indomobil Finance. Di sisternya banyak sebenarnya, itu ada Hino, Sinhan dan lain-lain. Jadi banyak banget, besar banget gitu. Indomobil Finance kompetitornya itu mungkin kalau yang kalian sering dengar itu ya kayak Adira, FIF itu kompetitor kita. Nah, Indomobil Group ini, Indomobil otomotif ini kalau kompetitornya ya mungkin kayak Astra gitu-gitu kali ya yang di otomotifnya gitu. Di sebelah kanan kalau kalian lihat timelinenya mungkin nih banyak banget. Saya nggak mungkin bacain satu-satu juga. Kalian juga mungkin ini ya nanti ini apaan gitu ya. Intinya kita didirikan di tahun 1993. Jadi tahun ini udah umur 29 tahun. Ini salah satu yang ya nggak banyak lah. Makanya kembali lagi di company, corporate itu seperti itu ya. Bisa bertahan lama karena nggak semua perusahaan itu bisa bertahan selama itu gitu ya. Kemudian kita terus ya setiap tahunnya dapat pinjaman, obligasi dan lain penerbitan obligasi gitu ya dan lain-lain sampai sekarang saya rasa poinnya adalah udah ada di 242 cabang lah kurang lebih sebanyak itu di seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu Indomie Finance. Produknya gitu ya. Sama saya coba rangkum gitu ya. Kalau dibagi dua, kita bisa bedain jadi dua gitu ya. Jadi otomotif dan non otomotif. Kalau untuk pembiayaan otomotif itu mungkin hampir semua yang otomotif itu kita biayain ya, mulai dari motor, mobil, kendaraan niaga, mobil bekas, motor bekas gitu ya. Jadi hampir semuanya kendaraan dari kecil sampai besar gitu ya. Satu rodanya satu sampai rodanya lebih dari empat mungkin itu ya. Dan non otomotif, jadi ini mungkin bukan core-nya, tapi juga kita biayain, yaitu ada alat berat, properti, biaya mikro, multiguna dan lain-lainnya gitu ya. Multiguna ini kayak dana cadangan, dana tunai itu juga termasuk. Jaminan BPKB juga termasuk. Oke. Kalau dari bentuk transaksinya, ini simpelnya kita sekarang ini bisa syariah sih gitu. Jadi karena itu ini ya sensitif gitu ya dan ini salah satu kebutuhan juga ya terutama di Indonesia. Jadi kita tidak hanya pembiayaan konvensional tapi bagi yang pengen juga untuk syariah kita juga available juga menyediakan juga kurang lebih seperti itu. Nah, sampai saat ini kita udah ada tadi ya udah ada di 242 titik layanan di seluruh Indonesia. Itu menyebar gitu ya. Oke. Makanya di awal saya minta teman-teman untuk cari tahu kira-kira ini perusahaan apa karena ini ya cukup biar inline gitu ya ketika ada case-case gitu. Karena ini cukup unik gitu ya. Bagi mungkin awal banyak yang nggak tahu nih perusahaan apa gitu. Jadi saya coba kasih
pertanyaan itu, dan teman-teman semua jawabannya bagus-bagus semua sih, saya salut gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya digital marketingnya. Kira-kira apa sih digital marketingnya di INVI? Sebenarnya sih cukup challenging ya, karena ini perusahaan yang pertama pembiayaan. Ya banyak orang cari ketika mau beli sesuatu, misalnya tadi otomotif gitu ya. Misalnya contohnya saya mau beli mobil. Nggak mungkin yang dicari itu pembiayaannya dulu baru nyari mobilnya gitu. Kebanyakan pasti kan kita cari mobilnya dulu atau motornya, kita udah tahu, baru pembiayaannya. Nah ini makanya ini salah satu yang cukup challenging. Dan penerapan digital marketingnya juga jadi sedikit berbeda gitu ya. Eh, Mungkin kita jadi mesti lebih ke awareness supaya orang tahu. Kemudian juga sama beberapa ada juga kayak kita adain online expo supaya ada gaungnya gitu ya, ada promonya gitu. Sosial media untuk ngerimain, untuk ngeberi informasi. Nah, itu jadi salah satu, salah dua, salah tiga dari yang INVI lakukan gitu ya. Nggak semua perusahaan itu bisa disamain gitu ya. Tadi kembali lagi di sini adalah challenge-nya karena flow kita yang cukup menarik juga gitu. Nah, apa aja yang dilakuin? Pertama, siapa yang udah infoin ya, minimal yang di teori juga rasanya teman-teman udah pada baca, kita ada website sama mobile apps. Website kita ada invi.co.id. Sebenarnya kita ada dua, ya, ada company profile, ada juga yang e-commerce-nya yang untuk kita ini ya jualan. Nah di invi.co.id ini seperti ini ya tampilannya. Jadi website kita ada etalase produk, gitu ya, ada promo di depannya juga ya, langsung kelihatan ada apa aja sih promo-promonya. Kemudian ada harganya, ada cicilannya, kendaraan baru, kendaraan bekas gitu ya, udah kayak belanja di website aja gitu ya. Dan sampai kalau tertarik pun juga kita udah bisa langsung pengajuan online, kita ajuin, nanti kita follow up di website ini. Gitu. Kemudian selanjutnya kita juga ada mobile apps. Ini juga salah satu channel yang kita gunakan ya untuk ngikutin tren juga dan untuk memenuhi kebutuhan dari calon debitur kita dan debitur kita. Easy for you namanya di ini ya di handphone, smartphone. Ini ada aplikasi ini ada beberapa fitur kayak pinjaman dana, bisa ngajuin online. Jadi transaksi ya maksudnya. Pengajuan bisa di sana, news, berita, informasi di sana, simulasi kredit, sampai top up dana cadangan juga bisa di sana juga. Ya. Oke, kemudian kita juga ada sosial media, gitu ya. Ini salah satu yang kita pakai juga supaya tetap up to date ya. Mulai dari Instagram, yang terbaru nih ada TikTok, ada YouTube, gitu ya. TikTok dan YouTube nih lagi kita masifin lagi di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, gitu ya, karena trennya juga cukup baik. Tuh. Di Instagram ini salah satunya ya, kiri-kiri kita lihat Instagram. Semua informasi kita terus update di sini ya, dari promo, kemudian ada informasi internal eksternal kita, gitu ya. Kemudian ada giveaway, informasi produk, itu ada di sini. Kita pengen kita aktif di digital, orang tahu, ketika orang search juga kita muncul, pengen engage juga dengan mereka kalau bisa, gitu ya. Kurang lebih itu ya goalnya kita. TikTok ini mungkin nggak masif, nggak jadi priority karena nggak bisa semuanya kita maintain semuanya tuh pasti butuh ini ya effort. Kita coba prioritasin yang mana, mungkin Instagram, YouTube, Facebook di tahun ini. TikTok kita ada, mungkin nggak reguler ya, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali. Dan kita ini juga siang Pak. Ya, siang. Oke. Di TikTok ini juga kita pengen bawa se-fun mungkin gitu karena sekarang zamannya ini ya milenial terus pengennya konten yang fun gitu ya. YouTube kita secara reguler kita pengen naikin di tahun ini kita udah regulernya seminggu sekali kita jalanin. Kita berharapnya sebenarnya udah banyak ya sekarang ya kalau kita lihat Carmudi dan lain-lain itu main di sana, ini menjadi salah satu untuk ningkatin awareness juga. Kemudian soft selling juga ya dari sana nonton mungkin dari at the end kita diinfoin kalau penjualan gitu ya. Kalau misalnya tertarik bisa ke website mereka
Kalau misalnya pengen info bisa kontak kita. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, lalu juga other channel, kita juga ada email marketing, tapi walaupun masih internal nih gitu ya, kita blast, kalau ada promo kita coba blasin, ke WA blast juga ya, melalui WhatsApp, mungkin ini salah satu juga, di salah satu online inisiatif juga, kita share, kita berharapnya mereka share kembali gitu ya, ke calon-calon debitur mereka, baik itu di WA Story, ya, di chat, kurang lebih seperti itu. Oke, dan yang digital marketing yang salah satu yang di INVI jalankan dan ini juga trennya seperti ini. Nah, ini adalah Ivory. Jadi online expo gitu ya. Jadi eh salah ya karena ruangnya yang cukup terbatas ya di industri seperti ini. Jadi salah satunya kita adain waktu pandemi apalagi gitu ya, kita susah nih. Kita mau expo udah nggak bisa gitu ya. Mau ngomong salah satunya adalah virtual expo gitu. Ini juga yang menjadi benchmark nih untuk di industri kita ya. Ya udah kita juga adain expo juga gitu yang lain ya kompetitor karena ya seperti ini trennya. Jadi digital itu sangat dinamis terus harus ikutin tren dan itu cepet banget gitu. Jadi tadi juga misalnya kita expo kita expo nggak lama kompetitor juga ikut ada expo gitu ya. Kalau misalnya ada media sosial apa, lagi hype apa, kita jalanin nggak lama juga kompetitor kita di industri kita tuh juga sama-sama jalanin ya kurang lebih seperti ini gitu digital marketing. Nah di Invi Virtual Expo ini sebenarnya ya seperti namanya ya jadi expo gitu. Pameran cuman dia online gitu ya. Kita jalanin kalau yang di tahun lalu itu selama 2 bulan. Nah di 2 bulan itu apa saja gitu ya. Jadi promo ya promo selama 2 bulan, misalnya bunga khusus gitu ya, DP khusus, eh, kemudian cicilannya khusus, potongan, nah kurang lebih seperti itu. Acaranya opening dan closing itu di online di YouTube. Nah kalau misalnya expo-nya sendiri itu kita arahin ke website. Gitu. Jadi kita buat website seakan-akan ini ada expo gitu. Sebenarnya website gitu. Jadi ini yang memang inilah trennya gitu ya. Saya juga ini kan website ya, cuman ya beginilah trennya. Sebelumnya mungkin kayak yang booth 3D itu juga di tahun 2 tahun sebelumnya ya. Itu kita sempat juga booth 3D dan mungkin di tahun ini ya kita nggak tahu nih apa apakah metaverse atau apa. Tapi kita sih pengen arahinnya ke YouTube. Itu plan kita gitu ya. Kemudian promotion tadi ya udah diinfoin gitu ya. Selama 2 bulan ini ada promosi, kita tetap ada online offline promosi itu gimmick atau ini ya yang buat menarik perhatian calon debitur dan juga door prize terakhir gitu. Jadi selama 2 bulan ada juga hadiah yang menarik yang bisa didapetin door prize. Itu kurang lebih. Oke. Nah, kemudian selanjutnya tools apa nih yang digunain? Ini mungkin sebagian ya, kalau disebutin tuh banyak banget dan banyak banget yang berguna. Ini juga yang saya sampaikan juga sebenarnya di forum apa aja yang digunain gitu ya. Yang pertama ada Trello. Beberapa udah jawab juga, Trello saya juga udah jawab di forum. Jadi ini berguna banget sih terutama untuk desain, modelnya Kanban gitu. Jadi tinggal kita untuk setiap tas yang berjalan kita bisa pantau gitu ya. Udah sampai mana, udah dibuat atau belum, on proses atau enggak, butuh approval kah gitu. Itu on this tools gitu. And this is free. Kalau mau lebih itu berbayar tapi free pun juga udah cukup. Yang kedua Google Analytics ini cukup banyak digunain ya, apalagi di digital marketing, baik itu untuk ngelihat behaviornya website gitu ya, jadi seberapa banyak ke traffic kita, trafficnya dari mana, kemudian source-nya gitu ya, landing page-nya kemana, durasinya berapa, itu lengkap banget di Google Ads, di SEM, di SEO, semua mau nggak mau kita bisa pakai Google Analytics ini gitu tuh udah cukup apalagi di awal gitu. Jadi ini berfungsi banget ya, terutama untuk yang berhubungan dengan website, SEM, SEO, website lah itu oke. Kemudian yang ketiga ada Google Ads ya, dashboard dari Google Ads ini sebenarnya juga sama ya. Ini yang kita gunakan kalau kita iklan di Google. Biasanya dari dashboardnya ini udah cukup sih untuk kita ngelihat hasilnya, trafficnya,
budgetnya, CPC-nya, CTR, analitiknya, angka-angkanya. Itu dari sini sih. Ini tools yang kita gunakan. Sama Facebook Ads juga sama, dia ada dashboard. Nah, itu juga yang kita gunain tools untuk analisa gitu ya, untuk kayak hasilnya seperti apa, budgetnya dan lain-lain. Eh, Memang itulah tools yang kita gunakan ya dari bawaan dari mereka, dan inilah yang dikerjakan sehari-hari oleh digital marketer gitu ya, ngelihat angka hasilnya seperti apa, eh, budgetnya berapa dan lain-lain. Memang harus ada. Jadi kalau ada kemampuan analisa dan suka, itu juga jadi nilai plus juga sih untuk di sini karena banyak angka gitu. Ada banyak tools lainnya, ya, cuman saya nggak bisa breakdown satu-satu, dan di setiap perusahaan, setiap industri itu bisa aja berbeda gitu ya. Saya udah sebutin juga di forum, misalnya ada yang gunain untuk task juga gitu ya, Asana dan lain itu ya. Itu untuk task management gitu ya, untuk project management juga ada toolsnya gitu, dan itu bermanfaat sih. Nah, dari semua digital inisiatif yang kita lakuin, kemudian mulai dari website, aplikasi, uh, mobile apps, kemudian ada online expo, itu semua ya dilihat, di-assess, dan ini adalah salah dua hasilnya gitu loh. Kita juga di-recognize, kita dapat awards juga gitu ya, baik dari Business Week gitu ya, maupun dari IT Works gitu ya. Saya sempat kalau waktu awards itu ya, saya salah satu yang ini ya, mau nggak mau bawain di sini. Kita di banyak pertanyaan gitu ya, apa yang udah lakuin, apa saja, kemudian baik itu dari website, sosial media dan lain-lain. Nah, dari situ di-assess, dan ya akhirnya gituan kita bisa dapetin awards ini sih. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke, oke. Rasanya itu yang slide terakhir dari saya nih, Pak Martin. Mungkin sekarang waktunya kalau ada pertanyaan nih, Pak. Silakan. Oke, ya. Oh, sudah ada pertanyaan ya? Ada yang mau bertanya? Anak-anak, kalau ada yang mau bertanya, langsung aja. Langsung raise hand, jadi saya bisa lihat, nanti saya spotlight. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, belum ada. Belum ada nih, Pak Richard. Nah, kalau Iya, gitu saya mau tanya dulu nih, Pak Richard nih. siap. Nah, kalau di tadi kan yang kita pelajari salah satunya ya di digital marketing ini adalah bagaimana supaya kita bisa menganalisa pasar. Nah, ada pengalaman nggak Pak Richard menganalisa pasar? Contohnya kan salah satunya biasanya untuk menganalisa pasar itu kita mau tahu nih segmen kita siapa saja. Nah, bisa dari situ kan, dari segmentasi ya, kita bisa mensegmen lebih bagus ya terkait di dunia online ini, segmennya siapa saja. Nah, kemudian kalau bicara segmen siapa saja, bisa dari sisi demografinya kan Pak ya, dari demografi, dari geografi maupun dari psikografi yang mereka sukai apa. Nah, dari situ dulu deh Pak. Pernah nggak Pak di tempat Bapak gitu memanfaatkan ini ya untuk kita analisa nih, siapa saja sih orang-orang yang ada di lingkaran digital di dunia online kita ini. Ya kan tadi kan tim Bapak juga kan pakai sosial media gitu ya. Dan mungkin ada website juga segala macam. Nah, pernah nggak Pak ada pengalaman kita mau kaji nih segmennya nih. Nah, dari situ nanti mungkin akhirnya dapatlah targetnya siapa gitu. Boleh di-share nggak Pak? Ini agak sedikit-sedikit ini Pak ya, agak sedikit-sedikit rahasia dapur Pak ya, nggak apa-apa Pak ya. Siap, siap, Pak Silakan Martin. Pak. Oke, aku mungkin apa sih, mungkin langsung show teknisnya sih, mungkin di lain kesempatan ya. Tapi mungkin aku teorinya dulu. Jadi gini, Pak. Jadi kita biasanya itu untuk ke demografik, target segala macam itu sebenarnya ada toolsnya, Pak. Itu kita bisa lihat, dan itu sebenarnya salah satunya itu yang saya sebutin tadi. Itu tadi Google Ads, Facebook Ads itu bisa, dan itu yang memang
termasuk sering dan biasa digunakan oleh anak-anak digital marketing gitu Pak, baik ya, baik yang waktu dulu waktu saya sebelum di agensi maupun sekarang di corporate. Jadi kita bisa walaupun memang sifatnya itu ini ya, kita mesti tahu dulu nih kira-kira si Mobil Finance misalnya itu targetnya siapa sih gitu. Pria, wanita, apa sih demografiknya seperti apa. Nah, jadi di toolsnya itu kalau yang di Google Ads, di Facebook Ads, di salah satu toolsnya itu kita bisa ngecek sebenarnya marketnya itu seberapa banyak. Gitu. Kalau, nah, cuman kita harus input dan memang harus ada. Jadi nggak mentah ya, kita mesti masukin umurnya berapa sih gitu. Sekian sampai sekian, terus pria wanita dan di toolsnya itu kita ada bisa pilih interestnya yang sudah di provide sama si misalnya Google ya dari sama si Google-nya gitu. Bahkan sampai misalnya syariah itu ada pilihannya gitu. Jadi orang yang interest dengan syariah gitu. Jadi kita pilih kita mau orang yang interest sama syariah, itu kan udah spesifik ya target kita tuh. Umurnya sekian nih, 25 sampai 35, lokasinya di mana nih? Mau di Jawa Timur aja, mau di mana itu bisa. Misalnya di Jawa Timur, Jawa Barat, di Jabodetabek. Nah, kita pilih gitu ya. Itu nanti keluar tuh semua. Oh, targetnya sekian nih. Gitu. Jadi segitu targetnya misalnya ada 5 juta orang misalnya. 1 juta orang itu kelihatan. Nah, itu yang dari situ baru kita nah mau seberapa banyak nih yang pengen kita targetin gitu. Berapa nih budgetnya? Bahkan sampai kelihatan nih estimasi budgetnya sekian. Biaya per kliknya sekian. Kamu mau seberapa banyak itu kelihatan. Dari situ kita bisa tentuin nih gitu ya kayak oh saya maunya budget sekian nih karena mau nargetin sampai 1 juta orang aja deh dalam durasi 1 bulan itu bisa sampai sedetail itu dan itu yang biasa kita lakuin memang tadi ya kembali lagi nggak mentah tuh kita harus tahu dulu Indomobil Finance wah targetnya ini nih umur sekian sampai sekian edukasinya sekian pekerjaannya sekian kita masukin keywordnya atau edukasinya gitu ya. Dan syukur-syukur tadi ada juga pilihan kalau di Google tadi ya interestnya tuh udah spesifik. Suka otomotif, suka syariah, suka ini, udah tinggal oh iya mau syariah untuk yang otomotif kita tinggal pilih aja tuh langsung keluar semua gitu. Nah itu sih Pak kurang Oke, lebih. Ya. oke Pak. Saya mau tanya dari situ Pak ya, dari situ kira-kira target target utamanya ya, taruhlah sudah dapat, Pak ya, sudah dapat gitu. Kita kan anak-anak juga kan sedang apa namanya belajar juga tentang seberapa banyak yang mau kita tanda petik kita dapatkan segmennya pasarnya. Lalu kemudian dari situ kan ada istilah juga seberapa banyak yang perlu kita hitung as engagement audience ya kan. Nah di sini kan anak-anak belajar juga nih yang namanya engagement itu contohnya adalah yang likes. Lalu kemudian ada juga yang memang engagement itu ada yang seberapa banyak yang kasih komen. Nah, gitu. Nah, di tempat Bapak seberapa penting sih konsep-konsep kayak gitu dan di tempat Bapak yang penting yang mana sih? Yang likes-nya kah? Yang komennya kah? Gitu. Kita belum sampai ke canvassing Pak ya, belum sampai ke pendekatan untuk menjual Pak ya, untuk menjual produk lain gitu. Tapi kita kan mau tahu potensi dulu Pak ya. Nah, boleh nggak sharing Pak? Sampai sejauh mana, sampai di mana tim oke, orang ini cedes pendekatan, orang ini cedes, orang ini. Nah, yang itu jangan deh, entar dulu. Nah, ukurannya seperti apa Pak kalau di tempat Bapak? Oke, Pak Martin. Udah dapat Pak ya? Sekilas ini kayaknya panjang lebar nih kayak, pertanyaannya. Ini kayaknya rahasia dapur juga Pak ya. Gitu. Boleh Pak, silakan Pak. Siap, Pak Martin. Jadi pertama kalau kita gimana nih dari yang luas gitu ya, gimana sampai kayak kita pilih yang ini aja gitu. Itu sih kembali lagi Pak biasanya ke
masing-masing ini ya, goal nih, manajemen nih maunya Hmm. seperti apa. Karena kan Hmm. kalau misalnya tadi kita lihat ya, kalau segmen mah pasti luas ya kan, bisa dihitung Ya, dan banyak banget gitu. Kita betul. kalau ngomongin leasing, finance, terus otomotif aja tuh udah gak ketahuan numbernya. Oh sekian banyak gitu, 5 juta, 10 juta. Nah, dari situ tinggal kembali lagi, manajemen nih mau semana nih, ya kan? Kita mau kayak gini, sekarang ini misalnya di 5 tahun ke depan itu kita ada rencana pengen brandnya lebih ini ya, lebih besar lah. Pengen setiap brand equity-nya, brand image-nya tuh lebih ini ya, top of mind lah gitu. Karena kan sekarang kayaknya agak INVI itu, apalagi no finance jadi INVI, kayak bingung kayak itu apa ya INVI gitu. Oke, itu kan juga udah beda tuh goalnya gitu. Kalau kita mau sampai ke top top brand, top of mind dari debitur kita, kan kembali lagi mau di daerah mana gitu. Kalau kita ngomong ini mah nggak ada batasnya ya. Mau Indonesia gitu kan, mau luar negeri nggak ada batasnya. Kembali lagi manajemen pengennya semana. Mau dijawab dia Jabodetabek dulu atau yang nggak kuat di mana, bisa di Jawa Timur dulu atau mana yang diprioritasin gitu ya. Nah dari situ baru deh kita bisa dapat. Misalnya tadi kita masukin di tools kita, terus kan keluar ya. Jadi seberapa banyak sih nih marketnya gitu. Nah dari situ kan juga udah bisa kalkulasiin tuh. Oh ternyata kalau mau nge-reach semua audience online yang ada di Jawa Timur tuh segini loh gitu. Misalnya berapa orang loh sebenarnya gitu. Dan budgetnya tuh habisnya tuh segini loh. Mau nggak? Bisa nggak? Nah itu mungkin jadi base untuk kita untuk ngedesain tadi ya target mana nih yang mau kita tuju dan ini yang mau ini yang enggak itu kan kembali lagi tuh goalnya kan kayak misalnya syariah itu kita cuma ada di Jabodetabek sama di ini eh, apa Jabodetabek Aceh misalnya ya nggak mungkin dong kita targetin yang di luar itu ya maksudnya sayang gitu kan. Makanya dari situ keluar Jabodetabek sekian banyak Aceh sekian banyak. Nah ini mau yang lain pasti enggak. Kalau yang Aceh segini budgetnya, Jakarta segini totalnya, kita mau budget berapa, durasinya berapa. Nah itu yang kita ambil. Kita manajemen mampu misalnya sebulan 50 juta dulu deh untuk ini. Nah ya udah dari situ oh sekian loh dapatnya. Tapi kita akan kehilangan target nih dari yang potensi target sekian tuh kelihatan di sana. Itu ya. Itu yang biasa Oh, oke. Jadi kita. potensi potensi kehilangan pun bisa kelihatan, Pak ya? Iya, betul, Oh, Pak, oke, sampai oke. Iya, se-measurement itu oke. gitu. Oh, oke, oke. Nah, Heeh. cu- Jadi eh, yang kedua nih, kalau untuk, eh, oke, silakan, Pak. yang engagement kali ya, Pak ya. Belum Nah, kejawab kan silakan, ya. Pak. Nah, Ya. nah, kalau yang tadi misalnya kan banyak ya ini ya, kayak tadi misalnya ada engagement-nya, ada CTR, ada CPC. Oh, di sini ya istilahnya kayak cost per click. Ada yang goal-nya cost per click, ada yang CTR, ya conversion, ada yang conversion rate-nya, ada yang click to rate-nya, ada yang engagement rate-nya. Nah, ini memang kembali lagi memang teorinya banyak dan setiap perusahaan beda-beda, setiap campaign beda-beda gitu. Tapi kembali lagi ke goalnya dan kalau di pengalaman saya yang paling banyak digunain itu ya paling dasar dari CPC, cost per click-nya gitu ya, CTR gitu ya, setelah cost per click CTR dan terakhir conversion rate-nya. Kalau untuk yang inilah ya itu yang umum dan untuk leads ke sales nih. Nah, tadi kan Pak Martin bilang ini belum ke salesnya. Kalau di sosial media gitu ya, mungkin ya betul engagementnya gitu, engagementnya, like-nya, comment, shares gitu ya. Tapi kepaling banyak itu adalah mungkin like-nya gitu ya. Like-nya yang paling bisa kita hitung walaupun di tools itu tadi ya di Facebook Ads misalnya ya atau di insight-nya tools yang ada di Instagram itu semua kelihatan sebenarnya. Jadi kita mau yang pakai yang mana nih? Di sana tuh ada kayak number of click-nya, number of ininya, reach-nya, impresinya, number of engagement-nya, total number of engagement pun ada. Jadi kalau misalnya kita perusahaannya bingung nih mau pakai yang mana ya, kembali lagi sama si tools itu ditanya balik maunya yang mana karena dia semuanya ada gitu loh kayak mau berdasarkan likes ada mau berdasarkan kliknya aja ada mau berdasarkan komennya aja ada atau mau ketiga-tiganya misalnya itu ada juga jadi kembali lagi ke perusahaan masing-masing
Terus, nah tadi kenapa memang yang jadi dasar tuh lebih ke tadi ya ke CPC, CTR, number of click ya, juga number of impression, cost per impresi ya per iklan muncul. Karena ya itu yang memang paling mudah dianalisa, paling mudah dikalkulasi ya dari budget kan ya, misalnya yang resultnya seperti apa sih dan yang paling gampang lah ya kalau misalnya kita branding kan pasti impresinya kan yang dihitung berapa banyak terpapar. Kalau misalnya di iklan paling dasar ya berapa banyak nih orang yang ngeklik. Nah, kecuali udah advance gitu ya kayak misalnya model e-commerce gitu ya, mungkin kayak Tokopedia, Lazada itu dia udah cukup expert lah. Jadi dia udah nggak cuman mainnya udah bukan cost per klik, tapi pertanyaannya udah berapa CTR-nya, berapa conversion rate-nya, udah yang lebih dalam. Karena yang dalam itu udah banyak banget, lebih banyak lagi teknisnya. Kita yang optimize-nya itu nggak cuman untuk klik, tapi untuk udah mainnya ke demografiknya, ke jam scheduling iklannya, berapa banyak iklan dilihat, berapa banyak yang drop iklannya, berapa banyak yang bouncing gitu ya sampai ke remarketing gitu kan dari iklan kita dapetin datanya kita iklanin lagi gitu ya itu udah teknisnya untuk optimize kalau udah lebih dalam lagi kurang lebih seperti itu. Nah mungkin seperti itu Pak Martin mudah-mudahan jelas menjawab. Ya, 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 cukup jelas, Pak. Eh, Menyambung dari tadi itu, sebagai contoh tadi kan Mas Richard bilang salah satunya adalah bagaimana kita menentukan untuk target yang syariah itu di Jabodetabek dan di Aceh. Kalau di Aceh mungkin kita inilah ya sudah karena memang di sana kan memang sudah syariah ya Pak ya. Nah, contohnya untuk di Jabodetabek gitu. Bagaimana menentukan yang ini tuh Jabodetabek syariah, yang ini enggak gitu. Salah satu konsepnya dari sisi sosial medianya itu bagaimana? Apakah memang dari awal, maksudnya di awalnya itu kita sudah punya sebenarnya, tinggal di sosial media mempermudah kita mentarget lebih fokus ke orangnya, atau kita nyarinya di sosial media. Nah itu gimana Pak Richard? oke ya Pak Martin jadi contoh yang syariah gitu ya. Nah, kalau untuk sosial media memang kita terutama yang organik itu kita nggak bisa targetin lah ya karena kita bukan iklan terus kita sedangkan kita mau nargetin ke target tertentu. Nah, mau nggak mau kita coba untuk iklanin dulu gitu ya. Kita coba untuk kasih karena sekarang saat ini lebih ke awareness ya. Kita pengen orang-orang tahu kalau di IMFI itu kita punya produk syariah loh. Makanya kita coba starting dari kasih awareness gitu. Kita ada syariah. Syariah tuh apa sih pembiayaan syariah gitu. Di IMFI seperti apa cara apply-nya ya kalau tertarik atau informasi seputar syariah, pembiayaan syariah gitu. Nah, dari situ mungkin baru kita lihat nih kayak hasil dari yang udah kita post tuh kayak gimana gitu ya. Efektif nggak gitu. Terus berapa banyak nih engagement rate-nya atau mungkin compare sama posting-postingan yang lainnya tuh gimana responsnya gitu. Hasilnya seperti apa? A/B ininya ya. Mungkin juga A/B testing juga gitu ya. Mungkin dari yang konten knowledge tentang syariah kita tes sama konten yang lainnya seputar syariah kira-kira mana yang mereka lebih suka gitu ya customer audience-nya. Itu sih ininya Pak penerapannya nih kalau contoh tadi ya di media sosial Nah, kalau syariah. kalau kalau spesifiknya ada nggak spesifik lebih karakteristik Hmm. pasar untuk syariah itu kalau di tempatnya Mas Richard itu seperti apa nih? Demografiknya Pak Martin maksudnya. Nah, demografiknya aja. Kita kalau geografiknya tadi kan oke Jabodetabek gitu ya. Kalau Mhm. demografiknya atau mungkin psikografiknya, Pak. Oh, orang yang Hmm. suka ini, orang yang suka itu. Nah, ada nggak satu Hmm. dua karakter gitu ya? Oke, ini masuk nih gitu. Oke. Syariah sih sebenarnya Ya tentunya kalau agama Muslim, iya. oke itu kan udah jelas gitu ya. Betul, betul. Tapi maksudnya kan gini Pak, ini sangat menarik sekali menurut saya Pak ya, karena eh, eh,
Indomobil Finance dan teman-temannya dan pesaingnya yang lain itu kan lebih layanannya kan adalah layanan pinjaman, Pak. Iya, iya. Ya kan layanan kredit, pinjaman itu kan, Pak ya. Leasing itu kan pinjaman, Pak ya. Nah, bukan banyak ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa pinjaman itu kan nggak baik. Nah, gitu kan. Iya. Secara agama nggak baik. Ada yang punya pemikiran seperti itu. Nah, padahal di sisi lain itu potensi tuh. Ya kan ada potensinya gitu. Nah, strateginya untuk mendapatkan pasar itu tadi ya related to sekarang kan Mas Richard dan tim sedang doing awareness tadi itu salah satunya kan ada layanan untuk syar'i gitu. Nah, apa kira-kira karakteristiknya nih Pak supaya dapat itu sih Pak? Iya. Oke. Kalau karakteristiknya sih, kalau tadi memang betul ya, yang jelas banget sih karena emang agamanya ya kita coba targetin di sana dan kita juga coba kalau di digital marketing tadi kita coba pakai groupingnya atau target yang udah di provide sama toolsnya ya di Google tadi ya contohnya itu yang interest sama syariah gitu ya. Itu yang kita gunain walaupun di luar ya kalau selain dari tadi tools-tools itu ta- yang kita targetin itu yang mau nggak mau kita harus bekerja sama dengan masing-masing product owners gitu ya dari masing-masing itu dan dari situ kalau di kayak gini ya kalau target di sebelumnya kalau saya di agensi itu ya kalau misalnya ngomongin target itu dulu mereka memang harus doing research dulu Pak Martin gitu. Oke. Jadi memang yang memang ya memang begitu ya maksudnya di ini ya dalam dunia bisnis sebenarnya memang harus ada fondasinya. Ada fondasi itu dari research. Dulu di agency itu ya kita doing research baik itu ya, seperti selayaknya research sih bahkan sampai ke lapangan ada yang mungkin group discussion. Eh, kita juga ada beberapa di digital marketing juga ada tools untuk nge-research target juga dan behavior sebenarnya. Cuman ya memang tuh tools yang berbayar dan itu cukup cukup mahal lah gitu. Jadi itu memang digunakan untuk company atau ini ya yang memang membutuhkan tadi untuk target market itu sebelum melakukan digital marketing. Nah, di Infindo Finance ini memang masih terbatas untuk targetingnya kita masih berupa ini ya kita discuss dengan masing-masing product owners kira-kira the historical ininya ya datanya seperti apa gitu. Kayak misalnya oh ya nih yang di daerah ini tadi ya targeting di daerah, targeting agama, targetingnya misalnya umurnya sekian ya, misalnya umur 30 sampai 45 gitu ya udah berkeluarga misalnya terus edukasinya begini begini. Baru sebatas itu nih gitu. Eh ya belum sampai kita menggunakan Kalau terus kalau ada. menurut Mas Richard untuk yang target segmennya yang syariah ini lebih cocok individu atau kelompok, Pak? Oke. Oke, ya menarik nih Pak. Jadi eh, kalau digital marketing gimana ya? Karena memang seandainya kelompok, memang ada kelompok ya, pasti kita ada kelompok ya, atau ini ya perkumpulan agama, apalagi yang sesuai gitu ya. Tapi memang kita di digital marketing lebih ke personalnya ya. Dan dari sana kita berharap ini udah cukup membawa atau memberikan informasi ke komunitasnya. Walaupun memang secara di lapangannya gitu ya, secara praktikalnya, yang komunitas pun memang cukup efektif sih. Memang kalau saya lihat kita kan online offline ya. Kalau yang offline-nya tim syariah ini mereka ke komunitas dan itu dari situ juga cukup dapetin beberapa leads juga gitu. Dan nah itu sih jadi memang ada masing-masing ada kelebihan kekurangan masing-masing, tapi ya mudah-mudahan melengkapi juga ya dari tadi ya kalau misalnya digital marketing, kita sih berharapnya dari personal itu kita menujunya ke muka komunitasnya itu nih, ya kan pemimpin di sana misalnya atau grup member of komunitas itu dan dari sana mereka bisa bawa nama ini ya produk kita mereka bisa sebarin informasi itu ya ya menurut saya sih ya ini efektif bisa juga gitu itu sih Pak.
Oke, Pak. Nah itu kan sudah bicara segmentasi Pak. Nah sekarang bicara ini Pak, program Pak. Kalau dari pengalamannya teman-teman Mas Richard di tim itu ya, program marketing apa yang cocok atau bicara konten lah, konten entah promosi, entah bagaimana isi kontennya yang sampai saat ini ya taruhlah kontennya 5 besar lah yang menarik untuk bicara, taruhlah supaya lebih enak ininya membahasnya terkait dengan sekarang itu programnya kan awareness ya, how to create awareness ya, supaya orang tahu nih, masa taunya FIF aja kan gitu ya, masa taunya Astra aja kan gitu ya, ya Indomobil dong kan gitu. Nah, konten apa nih Pak? Konten apa yang sekarang lagi ya yang menarik ya, dari hasil kajiannya Mas Richard dan teman-teman? Ya. Jadi kalau yang menarik memang secara ini ya cukup ya best practice-nya memang hal-hal yang informatif dan ada bermanfaat bagi customer, calon debitur, audiens tuh memang cukup ini ya di benefitnya dimasukin terus betul gitu ya, ya. Jadi benefitnya ya, oke. betul banget. Jadi kalau ngomongin benefit itu sebenarnya kan berarti kalau nggak promosi ya kan, informasi yang memang mengedukasi, bahkan sampai ke giveaway atau quiz. Nah itu jadi salah satu yang cukup menarik gitu. Ini ini secara general memang ya. Jadi saya ada beberapa case di beberapa industri, di beberapa company memang ternyata untuk salah satu meningkatkan ini ya audience engagement followers ya, quiz juga salah satunya juga berguna gitu. Jadi ya kombinasi ya antara benefit secara ini ya, informasi, promosi, informasi, dan juga yang sesekali kita adain giveaway, quiz, itu sih di ininya ya, praktisnya sih, Pak Martin. Nah, kalau untuk ada nggak targetnya untuk milenial, anak-anak muda kan biasanya kan anak-anak muda nih yang paling banyak biasanya lulus SMA cari kan, cari buat kendaraan segala macam. Nah, konten-konten buat mereka pernah ada nggak Pak? Kalau pernah ada, pernah nggak yang membuat mereka tertarik banget tuh, engagement-nya itu tinggi gitu? Iya, oke, betul. Jadi milenial memang jadi salah satu potensial target kita ya, sekarang dan ke depannya karena nanti mereka grow up. Dan konten yang disukain itu memang harus yang ini ya, yang fun, yang memang hype lah, yang memang pada saat itu lagi ini ya, lagi viral gitu, lagi terkenal. Nah, makanya kita sekarang nih udah mulai nyesuain nih, mau nggak mau gitu ya, baik itu dari konten Instagram, TikTok, dan lain, terutama di TikTok gitu. Jadi, Udah pakai TikTok sekarang Pak ya? iya, Mulai kapan Pak pakai TikTok baru di di Indomaret? tahun ini, Pak. Oh, oke. Karena memang itu kembali lagi ya, ternyata marketnya terus harus ngikutin zaman, akhirnya kita main TikTok. Dan ya banyak engagementnya tadi ya kalau misalnya konten-konten yang fun, yang viral, dan itu apa ya, ini cukup menarik gitu ya. Kita sebelumnya anggap kayaknya konten apa aja atau konten yang informatif aja udah cukup, ternyata enggak. Kalau sekarang milenial kalau ditanya ini kalau kita tanya baik itu kita tanya langsung atau interview, kalau ditanya Indomobil gimana? Aduh, kontennya yang fun dikit dong, Pak gitu. Pasti ternyata ini loh ya kayak oh ya sekarang Iya, zamannya iya, gitu iya, ya. iya. Iya, Wah, iya, iya. menarik gitu. Dan ya dinamis banget ya sampai TikTok itu waduh kayaknya dulu mah ini ya. Bahkan sampai sekarang juga Instagram aja udah kayak TikTok nih Reels gitu. Algoritmanya juga optimize untuk Reels. Jadi wow, cepet. Memang ya dari dulu juga ya atasan saya juga menginfoin kalau dunia digital tuh dinamis banget sih. Kalau kita nggak bisa ngikutin pasti agak ketinggalan dikit tuh pasti. Gitu, Pak. Iya, iya, iya. Heeh. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Nah, kalau tidak ada, ya biasa nih Pak Mas Richard ya. Jadi
siang-siang ngantuk, habis makan siang, gitu kan. Lalu kemudian sesi terakhir lagi kan, aduh, minggu depan sudah UAS, aduh, gitu. Waduh, semangat. Nah, dari Mas Richard nih, eh, yang mau saya tanyakan buat anak-anak ini, kira-kira kalau untuk menjadi di tim digital ini, kira-kira satu soft skill aja deh Pak. Satu soft skill yang kuat dan satu hard skill yang kuat menurut Mas Richard apa nih yang perlu, yang wajib buat di area digital marketing ini. Iya, iya. Oke, ya menarik ya ini ya. Yeah. Karena gini, Iya. for your information, Mas Richard, banyak sekarang anak-anak nanti kan ini kan anak-anak ini kan bakal enrichment. Enrichment mereka kebanyakan bakal di internship. Iya. Nah, dari pengalaman 2-3 tahun terakhir, 50% dari anak-anak kami itu mereka tertarik dengan job desk-nya yang berbau digital marketing, social media marketing, seperti itu. Jadi dan kedepannya pun permintaannya pun sudah ada banyak seperti itu gitu. Iya, iya. Nah, betul, ini betul. kira-kira apa nih buat Iya. buat anak-anak soft skill-nya, hard skill-nya kira-kira apa nih yang perlu diperkuat lah buat mereka nih? Oke, siap Bang Martin. Oke, kalau soft skill-nya sih mungkin seputar saya bingung nih antara mau terus belajar atau ini ya atau bergaul Harus sih. kreatif ya, Kreatif. kreativitasnya itu harus tinggi ya. Ya, Idenya tuh harus tinggi, kreatifnya betul. ya kan. Ya, Karena memang bicara konten ya, konten ya, kan up to date terus ya. ya. Betul, betul Bang. Bicara konten itu kan Ah, bicara kesukaan ya. kesukaan ya, ya, Like ya. ya, bicara preference ya. Saya prefer suka yang gini, yang lucu, yang ini segala macam. Betul. Itu butuh kreativitas itu ya. Kreativitas ya. Mungkin kalau satu kata betul Hmm. kreativitas karena kreativitas sudah Hmm. mencangkup kita mau terus belajar karena Iya, kreativitas iya. itu kan tanpa batas ya. Terus Betul, perspektifnya banyak, ya. mau nggak mau kita kayak apalagi nih yang Hmm. baru, apalagi yang Setuju baru. sih. Terus Iya, belajar open mind kan juga part of kreativitas betul. Ya, juga. Jadi mau nggak mau, ya mau nggak mau, walaupun jurusan marketing, ya harus belajar sedikit-sedikit harus tahu iya, Adobe Photoshop, harus tahu ya yang editing video gitu kan. iya, betul, betul. Betul, betul. Kreativitas mau mau nggak mau juga dari karena kreativitas juga kita jadinya mau banyak bertanya ini ya bergaul karena kan pengen pelajarin Ya, hal yang ya, baru karena ya. kita harus berhubungan dengan banyak orang juga sih gitu jadi salah satu soft skillnya kreativitas mau belajar gitu ya dan mau bergaul ini ya ngobrol diskusi sharing gitu Ya, ya, betul. Nah, nah hard skill-nya nih, hard Pak. Hard skillnya skill-nya mau pilihannya gini, Pak. Kuat di mana dulu nih, Pak? STP atau program marketingnya dulu, Pak? Program marketing kan ada product development-nya, ada promosinya, ada price-nya. Nah, STP-nya dulu nih, Pak, mau dikuatin atau 4P-nya dulu nih, Pak? Nah, kok dari Mas Richard nih, ya, apa dulu nih? kalau saya sih malah hard skillnya itu gimana ya, lebih ke semua yang ini ya, lebih ke teknisnya sih, lebih ke teknis digital marketing itu sendiri sih. Oh, Eh, oke, jadi oke, kalau oke, saya ya oke. contohnya, eh, memang harus cari dulu sih passionnya di mana karena digital marketing itu luas gitu ya. Dan kedua Hmm. karena digital marketing ini memang harus ada berbau teknis juga, mau nggak mau kita hard skill-nya itu juga harus diasah gitu. Kalau saya misalnya dari Google Ads gitu. Nah, itu I saya see, I start see, from I itu. see. Jadi Ya, ya, ya. dari sana baru nah dari sana itu pun banyak sebenarnya course-nya. Jadi kalau misalnya track digital marketing sih banyak banget sebenarnya course-nya apalagi sekarang itu online itu udah banyak yang free juga dari YouTube dan lain-lain itu kalau bisa coba dipelajarin dari sekarang. Kalian tahu mana yang kalian mau dalemin, nah dari situ baru hard skill-nya diperdalam, dikembangin. Itu sih. I see, I Heeh. see. Ya, ya, ya. Saya setuju tuh, saya setuju Pak. Jadi teknis-teknis lebih ke ininya Pak ya, digitalisasinya Pak ya. Ya Betul. saya setuju.
saya 3-4 tahun lalu Pak pernah coba dengan mahasiswa Pak. Satu kelas, ayo. Jadi satu kelas itu kita sama-sama buka laptop. Iya. Sama-sama buka laptop, sama-sama daftar di Google Analytics. Dan sama-sama hari itu juga kita ikut ujian. Ada ujian tes kan Pak? Yang 80 soal. Ya kan, ada 80 soal Pak. Iya. Itu ya. 90% dari kelas lulus. Oh, oke. 10% nggak lulus termasuk saya. Ya, jadi ada istilah-istilah memang yang butuh kita pelajari. Nah, itu memang teknis. Saya setuju sih Pak. Iya. Jadi memang itu perlu diperkuat dulu. Betul. Termasuk ya Google Analytics salah satu contohnya, bahkan itu pun juga ya mesti ya good langsung lulus ya. Kalau kita di sini ada beberapa kali training untuk Google Analytics dulu zaman saya, sampai ada dua atau 3 kelas. Saya aja baru di pertemuan di seminar atau kelas kedua ketiga tuh udah baru mulai ngerti, karena sangat luas soalnya Google Analytics. Iya, betul. Dan teknis banget itu. termasuk yang teknis banget sih itu baru Google Analytics, itu standar ya Google Analytics Pak ya. Google Analytics itu aja karena pasti akan banyak yang lain kan. Betul, itu lebih ke support ya malah gitu, karena hasil analisa dari yang udah kita jalanin. Jadi sebenarnya ada lagi skill lain yang perlu dipelajarin gitu. Betul lah. Sudah ada Facebook Analytics lagi sekarang. Ya. Nanti sebentar lagi ada TikTok Analytics. Si TikTok punya kan ya. Benar, IG Analytics. Sudah ada kan ya, menganalisa kan beda media, beda dashboard. Betul sekali. Ya. Oke, terima kasih Mas Richard sudah sharing pada siang hari ini. Buat anak-anak ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ini ya, masukan, insight buat kalian ya. Intinya gini, sampai sekarang pun gitu ya, Mas Richard dan tim itu selalu berkembang. Betul ya Mas Richard, selalu berkembang karena memang digital ini perkembangannya cepat, apalagi sudah ada isu-isu metaverse itu ya Pak. Aduh, itu bisa lebih berkembang lagi, lebih luas lagi, betul. Dan cara-caranya juga bisa lebih baru lagi, tekniknya baru, metriknya juga baru, ya cara analisanya baru, dan bisa saja segmennya baru ya. Iya, betul. Segmen baru nih. Orangnya sama, tapi ketika masuk metaverse kan bisa beda. Iya, sehingga pendekatannya harus sesuai kan gitu ya. Nah, itu jadi anak-anak mudah-mudahan sharing dari Mas Richard pada siang hari ini dapat memberikan wawasan kepada kalian ya, bahwa ya jangan sampai kalian lulus udah telat gitu. Jadi memang harus up to date. Dan saran saya seperti Mas Richard tadi, timnya itu ada kelas loh ya, sampai sekarang ada kelas untuk update terus Google Analytics, segala macam analisa itu. Nah, kalian juga harus update itu. Nah, saran saya juga punya waktu luang, cari modul-modul yang berbayar, versi free juga sudah ada ya. Dan berbayar pun anak-anak itu nggak mahal kok. Ada yang saya lihat ada yang 300.000 satu modul, dapat sertifikasi itu. Sertifikasi kalian 500.000 itu kalau nggak salah 12 modul lah, dan itu online, jadi kalian bisa mandiri belajar, kemudian sudah ada video-videonya ya, ada pembelajaran video, dan kemudian terakhir dites. Nah, ketika tes dapat sertifikat itu bisa jadi modal lah ya, jadi waktu kalian nanti lulus, jadi di CV kalian ada sertifikasi itu juga. Sertifikasi keahlian namanya ya, Mas Richard ya. Betul. Nah, itu penting sekali buat kalian. Nah, itu jangan jangan menganggap itu, aduh kok bayar ya, aduh ya ampun, anak-anak 500.000 paling kalian 1-2 weekend habis itu kan. Mending itu buat invest lah buat kalian juga. Gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Richard siang hari ini sudah hadir terima kasih kembali di kelas kita ya. Sukses buat Mas Richard ya, dan sama-sama.
Ya, rasanya kita nggak akan menahan Mas Richard lebih lama lagi, ya kan? Ada yang lebih penting lagi soalnya Mas Richard ya. Gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, Thank thank you you, Mas Richard, Pak thank you Marty, Mas Richard. teman-teman semua Ya, sukses ya ya, dengan ya, thank you Mas kuliahnya, Richard. ujiannya. Oke, Ya, saya izin keluar ya. ya, Ya. ya. Oke, anak-anak.